akan dimulai. Ya Pak. Oke, baiklah, pembelajaran hari ini kita mulai. Untuk ketua kelas boleh siapkan teman-temannya. Siap, Bra. Doa mulai. Dan ketuanya Beri salam. Dari nama siapa? Anissa ya. Anissa Aura Sifa, Akilah Zahra, Alfa Ardi, Aubik Auyang, Hadir, Pak. Bali Jonathan, Selin Tai, Christian Natanael, Daniel, Hadir, Pak. Elmira, Akila, Farid Fikri, Fawazah, Aizal, Kumaira, Jalesa, Maratun Soleha, Mas Cesia, Maisa, Muhammad Fahri, tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya. ada Pak? Hadir, Pak. Muhammad Ilham Saputra, Muhammad Ilham Zahri Zaki, udah ya? Oke, sehat semua? Alhamdulillah ya, walaupun era kita ini sudah level 1, tapi kesehatan selalu dijaga ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan sebelum makan atau ke tempat lain, cuci tangan terlebih dahulu, jaga kebersihan. Ya, baiklah. Pada pagi hari ini, Bapak materi kita yaitu tentang surat pribadi dan surat dinas. Menurut anak-anak apa sih manfaatnya surat pribadi dan surat dinas dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang mau angkat tangan? Apa sih manfaatnya? Apa manfaatnya? Oke. Dengan pelajaran ini kita bisa berlatih misalnya ingin membuat seorang, kita bisa membuat suratnya. So, kita bisa buat surat Saat ingin memberi informasi kepada orang lain atau memberikan informasi kepada orang lain. Ada lagi, apa sih manfaatnya kita belajar surat dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di rumah kalian ikut organisasi masjid, kalian bisa buat surat untuk mengadakan sesuatu kegiatan tentang Islam atau hal-hal yang lain untuk mengundang para jamaah, ya kan? Kalau di RT manfaatnya kalian bisa membuat surat mengundang warganya untuk bergotong royong, ya. Itu kan manfaatnya kan ketika sudah belajar surat. Manfaat di sekolah apa? OSIS, ya. Kalian bisa melakukan kegiatan, kalian buat surat ke sekolah. Itu manfaat dalam pembelajaran surat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kegiatan kita hari ini adalah Bapak akan menampilkan contoh surat pribadi dan contoh surat dinas.
Setelah itu Bapak jelaskan apa ya strukturnya ya. Struktur surat dinas dan surat pribadi. Ketika kalian mendengar, mengamati dan memahami, jika kurang paham kalian boleh bertanya. Setelah kalian paham, Bapak akan memberikan soal LKPD, kalian kerjakan secara berkelompok. Kegiatan selanjutnya, setelah selesai kalian bisa mempresentasikan hasil kelompok kalian ke depan kelas. Oke? Setelah selesai, Bapak akan memberikan tugas formatif individu. Setelah itu penutup. Ya. Paham kegiatan kita hari ini? Paham ya? Oke, baiklah. Bapak akan membuka slide-nya. Oke. Apa ya? Nampak? Baca nampak? Oke. Sebelum Bapak menjelaskan, siapa tahu apa itu surat? Yuk. Siapa yang tahu? Ya. Surat itu apa? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan yang secara tertulis kepada satu pihak ke pihak lainnya. Oh iya, surat adalah informasi secara tertulis ya, ditulis kan, surat informasi secara tertulis dari satu pihak ke pihak lainnya. Iya, ada yang lain? Tahu apa itu surat? Menurut pendapat lain sama? Oke, surat adalah pernyataan. Oke. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak pada pihak lain. Oke, fungsinya pertama dokumentasi tertulis, ya, seperti surat perjanjian. Alat pengingat untuk objek, ketika kalian tulis, kalian bisa membuka kembali tulisannya sebagai alat pengingat. Tiga, bukti histori, menyelidiki orang. Yang keempat, menjadi surat jaminan, misalnya jaminan keamanan dan keamanan. Oke, Bapak akan menampilkan surat ada terbagi berapa? Dua. Yang satu? Surat pribadi. Dua? Surat dinas. Surat pribadi itu apa? Siapa yang tahu? Katakan. Ya, silakan. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Surat pribadi kita kepada orang lain. Ya, surat pribadi itu. Ya. Oke. Ada yang lain? Ya, surat pribadi. Yang lain? Surat yang ditulis oleh seseorang yang bersifat tidak resmi. Oh, jadi ditulis seseorang yang sifatnya tidak resmi. Oh iya, ada lagi? Enak. Surat yang keras nak, biar yang lain mau dengar. Yang dikirim orang perorangan atas nama pribadi, makanya disebut surat pribadi. Oke, Bapak akan menjelaskan contoh surat pribadi. Nah, apa yang mau baca? Tolong biar lain mendengarkan. Oh, nampak ada di sana nak? Atau di depan? Oke. Yang lain tolong amati ya, kawannya dan mendengarkan kawannya. Suratnya di situ. Oke. Unsur surat pribadi. Pada tanggal 2 November 2020, sahabatku Aisyah di Jakarta. Ingat tak? Ingat ya? Oke. Salam rindu. Hai Aisyah, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan salam rindukan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aisyah, bagaimana kondisi di daerahmu saat ini? Apa masih banyak yang terkena COVID-19? Di daerahku COVID-19 masih menghantui. Bahkan karena pandemi itu aku belum masuk sekolah sampai saat ini. Aku mulai bosan belajar di rumah. Oh ya, bagaimana dengan sekolahmu? Apakah kamu sudah mulai sekolah? Jika belum, beritahu aku trik mengatasi kebingungan ala Aisyah. Sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku menanti jawabanmu tentang trik mengatasi kebingungan. Maka terbaik itu, Zaskia aja. Oke, berikan tepuk tangan. Sudah kalian dengar
amati contohnya, benar tidak ini surat pribadi? Kalian tahu? Nah, Benar. Apa alasannya ya? Kalau mau punya alasan, benar tidak ini surat pribadi? Benar. Apa alasannya ya? Berikan alasannya. Bersifat personal, pribadi ya. Siapa yang buatnya pribadi? Zaskia Zahra. Personal, sendiri, pribadi sifatnya. Nah, ini disebut surat pribadi. Strukturnya apa akan tampilkan semua strukturnya. Pertama, strukturnya ada tempat dan tanggal surat. Maksudnya apa? Tempat dan tanggal surat. tempat dan tanggal tempat. Tempat itu tempat asal surat itu dikirimkan, terus tanggal itu tanggal berapa suratnya dikirimkan. Oh, dikirimkan. Tempat dan tanggal. Maksudnya apa? Penulis menuliskan surat itu tanggal berapa? Saya tulis. Tempat dia menulis itu di mana? Ini di mana? Padang. Dia berarti orangnya di Padang. Tempat dan tanggal surat. Namanya unsur pertamanya harus ada tempat dan tanggal. Paham ya? Penulis. Yang kedua, alamat surat. Kira-kira siapa yang tahu alamat surat itu apa? Tentang yang nulis, Pak. Alamat surat. Ke mana surat itu akan dikirimkan? Oh, kemana tujuannya? Ya kan, dia nulis tujuannya kemana? Ke sahabatnya Aisyah di mana? Di Jakarta tujuannya. Oke, unsur pertama ada tempat dan tanggal. Unsur kedua struktur ada alamat dan surat. Yang ketiga ada namanya salam pembuka. Boleh salam rindu, salam kanan, namanya surat pribadi. Bahasanya santai tapi tetap menjaga tata krama. Ya. Salam pembuka. Isinya salam pembuka. Yang keempat adalah pembuka. Kalimat pembukanya apa? Beda ya, salam pembuka, ada kalimat pembuka atau pendahuluan. Kalimat pendahuluan adalah, hai Aisyah, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu namanya salam pembuka atau kalimat pembuka. Letaknya setelah salam pembuka. Oke, benar ya? Selanjutnya isi surat. Apa ya isi surat itu isi tentang apa? Maksudnya apa yang ingin disampaikan ke kawannya? Apa ya isinya? Isinya adalah Aisyah, bagaimana kondisi di daerahmu saat ini? Apa masih banyak yang terkena COVID-19? Isinya tujuannya mau nanya temannya bagaimana kondisinya COVID-19 di sana. Di daerah itu COVID-19 masih menghantui. Wah, mengerikan ya isinya. Bahkan karena pandemi itu aku belum masuk sekolah sampai saat ini. Aku mulai bosan belajar di rumah. Oh iya, bagaimana dengan sekolahmu? Apa kamu sudah mulai sekolah? Jika belum, beritahu aku trik mengatasi kejenuhan ala Aisyah dong. Nah, itu isinya apa tentang apa? Menanyakan tentang apa temannya isinya? Kondisi COVID-19 di daerahnya. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan jika di rumah tidak sekolah. Sudah isi, setelah isi ada penutup. Kira-kira penutup apa? Sekian dulu. Akhirnya, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku menanti jawabanmu tentang trik mengatasi kejenuhan. Selanjutnya ada salam penutup. Sama ya, ini salam pembuka, kalimat pembuka. Kalimat penutup, salam penutup. Sahabat terbaikmu, sahabat karibmu, adikmu tercinta. Ya kamu gitu ya. Lalu ada nama dan tanda. Nama siapa? Penulis surat. Paham kira-kira dari sampai sini strukturnya surat pribadi?
Paham ya? Karena pada kesempatan ini Bapak hanya tugasnya hanya tentang surat pribadi, tapi Bapak tetap menyampaikan yaitu surat dinas. Nah ya, oke. Baik, itu surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jawatan atau organisasi. Kira-kira di sekolah kita ada organisasi? Apa? OSIS. Oke, instansi organisasi. Kalau di lingkungan kalian kira-kira ada RT ya, RT RW. Itu ya organisasinya ya, RT RW. Atau lagi remaja masjid ada. Ya, ini menggunakan namanya surat dinas. Oke, surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jawatan atau lembaga. Oke, Bapak akan menunjukkan surat dinas. Oke. Dan bisa diamati nampak sebenarnya. Oke, surat dinas ada namanya kepala surat atau namanya pok surat. Isinya tentang, kalau SMP 1 isinya di atasnya tentang Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, SMP Negeri 1, bawahnya SMP Negeri 1, ada alamatnya. Ya, ada alamat. Itu namanya pok surat. Ya, kalau RT ada nama kelurahannya, di bawahnya baru nama RT-nya, RW berapa dan alamatnya. Itu namanya pok surat. Nah, itu tetap sifatnya tetap di situ. Lalu ada namanya tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat boleh buat tanggal surat aja Lebih efektif tanggal surat aja karena di sini sudah menandakan tempatnya. Biar efektif boleh langsung 5 Mei 2020. Ini tidak dipakai. Hanya di surat pribadi tadi dipakai karena nggak ada suratnya, nggak tahu di mana. Tapi kalau ini biasanya tidak dipakai nama kontanya, ya, karena di suratnya udah ada nama kontanya. Nah, ya, ada nomor lampiran, perihal, oke, nomor. Ini ada 04. 04 ini maksudnya apa? Berarti dia udah mengeluarkan surat 4 kali. Kalau dia buat surat lagi, berarti 05. Nanti kalau dia buat lagi, berarti 0 seterusnya. Nomor keluar surat. Tahunnya 2020. PMTQ-nya atasnya, itu kodenya. Paham ya, 04. Apa ya? Itu nomor keluar surat. Berarti dia baru 4 kali suratnya ditulis. Ada pilihannya undangan, ada alamat surat yang terhormat yang ditujukan kepada Pak Camat, ada salam pembuka dengan hormat. Oke. Ada pembuka sama yang surat pribadi. Ada isi, ada penutup, ada salam penutup, ada nama dan tanda tangan. Menurut kalian, apa ya bedanya tadi dengan surat pribadi dan surat dinas? Ada beda? Apa bedanya? Kalau di surat dinas itu ada pok surat ya, kepala surat. Oh, ada bedanya, ini ada pok surat. Kalau surat pribadi tadi tidak ada. Kayak apa lagi? Yang tidak ada di surat dinas? Nomor surat, Pak. Ya, nomor, lampiran, dan perihal. Ya, tak ada ya? Oke. Beda yang lain? Ada? Ada ya. Kira-kira ada yang ingin bertanya tentang surat? Sudah paham semua? Oh, ya. Apa hanya menguraikan apa itu pok surat? Pok surat berisi identitas lembaga atau organisasi. Identitas kalau sekolah berarti SMP Negeri 1 kepalanya, ya.
Kalau di masjid berarti nama masjidnya. Oke, kalau di RT berarti nama RT-nya, surat RT dan RW-nya dan alamatnya. Oke. Nomor, lampiran, tempat, tanggal surat. Isi tanggal surat langsung. Jika pada kop sudah ada tempat, lokasi nomor, bisa juga langsung tanggal surat. Bisa langsung. Kalau ada kopnya. Ya, kalau ada kop suratnya berarti tempatnya tidak usah ditulis. Paham? Ya. Ada alamat surat yang dituju. Salam pembuka, assalamualaikum, hormat ya. Salam hormat. Kalau surat inah dia santai tapi sopan. Hai, apa kabar? Ya kan? Ada nama dan tanda tangan, ada pembuka surat, ada isi surat, penutup surat, salam penutup, dan nama dan tanda tangan. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham ya kira-kira? Paham? Ya. Oke, kalau paham, Bapak ada LKPD, lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Ya, kalian kerjakan secara berkelompok. Bapak akan menilai sikapnya, saling membantu tidak, kerjasamanya. Ya, paham ya? Bapak akan menilai itu. Oke, Bapak akan membagikan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 3. Boleh badannya berbalik. Ini bisa berdiskusi ya, boleh ditandai. Ini juga boleh ditandai yang mana bagian-bagiannya. Ini juga boleh ditandai mana bagian-bagiannya. Nah ini juga. Ini ya. Ada. Oke. Waktunya 15 menit dari sekarang. Sekarang jam 9.25 sampai jam 9.40. Siap? Oke, boleh bekerja bersama-sama. Ya, kerjakan. Itu sudah pribadi. Ini sudah pribadi. Oke, suaranya boleh kerjakan. Boleh diberi tanda nak pada suratnya dengan menggunakan pensil. Tanggal yang 4 dari sini. Oke. Surat. Iya. Ya, betul sana. Oke. Ini di belakang ada. Jawabannya ada. Ini kan awalnya saya. Yang lain
Ada yang bertanya mungkin bingung? Ada ya? Mungkin alamat kedua. Ini kan ada alamat. Ini ada alamat. Alamat kedua. Yang di sini. Waktunya agak lama, waktunya agak lama ya. Struktur sama unsur itu sama ya, Pak? Sama, struktur, unsur sama. Ya, dalam surat struktur atau unsur. Kan ada tempat tanda tangan di sini, cuman kan tanda tangan orang itu tempat seorang kepada yang tiga. Bapak nilai ya, kalau yang tak kerja Bapak tak nilai, berarti dia sudah ada tingkat kerjasamanya kurang.
Nah, udah aja nah kalau rapi buat udah nanti kan ditarik ke sini kan buat jawaban. Artinya udah tinggal 10 menit lagi. Jangan bantu kawannya, jangan berjual. Oh iya. Oh iya, lihat apa dia. Waktu dimulai lagi. Terekam ya kan? Ya kan? Dengan tangan aja. Sudah.
satu udah mulai siap. Kelompok 2 juga udah mulai. Kelompok 2 udah mulai siap. Kelompok 3 dan kelompok 4 menyusul. Oke, kesepakatan masih tinggal 3 menit lagi kesepakatan kita. Balik. Ya, nggak apa-apa. Oke, waktu 1 menit lagi berakhir. Karena ini kan sini kan, ini kelompok tampil. Oke. Kan penyangga kan? Penyangga ya? Penyangga itu. Tertulis bukan. Oke, waktu kita sudah menunjukkan pukul 9.40 seperti janji kita. Setiap kelompok mungkin sudah siap semua. Ya, boleh duduk dengan tempatnya masing-masing. Bapak mempersilahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang surat pribadi ya. Pada kelompok 1 disilahkan depan. Kelompok yang lain boleh mendengarkan, diberi kesempatan nanti dari kelompok 1 untuk menyanggah. Kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, tentukan unsur atau struktur yang ada pada teks surat pribadi tersebut. 1. A. Alamat dan tanggal surat. B. Salam pembuka. C. Kalimat pembuka paragraf. D. Isi surat. E. Penutup surat. F. Salam akhir. 9.
J. Nama dan tanda tangan. 2. Analisis bagian-bagian unsur atau struktur teks tersebut. 1. Alamat dan tanggal surat. Jakarta, 11 November 2021. Yang terhormat, bagian peminjaman Badan Perpustakaan Sekolah SMPN 1 Tanjung Pinang, Jalan Tugu Pahlawan nomor 263 Tanjung Pinang. 2. Salam pembuka dengan hormat. 3. Kalimat pembuka paragraf. Terima kasih atas kami host yang menginformasikan kepada saya tentang kajian dan proses pengembalian buku yang saya pinjam. 4. Isi surat. Saya benar-benar mohon maaf karena belum mengembalikan buku di bawah lindungan kabar. Karangan Hamka setelah surat permintaan pengembalian yang pertama. Saya takut tidak punya alasan yang kuat yang saya berikan kecuali bahwa saya lupa tentang itu. Mohon maaf, saya sedang tidak berada di Tanjung Pinang hingga Kamis mendatang. Namun, saya akan mengembalikan buku tersebut pada Jumat siangnya, 1 Januari 2022. Nomor 5, penutup surat. Semoga hal ini dapat dimaklumi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. 6. Salam akhir. Hormat saya. 7. Nama dan tanda tangan. Haris Ampulo. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin menambahkan pendapat lain? Ya, kelompok yang ingin menambahkan kira-kira ingin menambahkan atau ingin ada yang dikurangkan. Tadi sudah mendengar kelompok yang lain apa yang disampaikan? Oke. Kira-kira kelompok 2 ada yang ingin menambahkan atau berbeda? Oke. Sama? Oke, yang kelompok 2 akan ada perbedaan dari hasil kelompok 2 dengan kelompok 1. Silakan kira-kira apa yang terdapat perbedaan dari hasil kerjanya. Siapa yang mau menyampaikan? Tampil ke depan, Pak. Nah, di situ aja. Berarti yang kuat biar kelompok 1 mendengarkan perbedaan. Ya, Pak, kelompok 1 yang alamat itu, Pak. Kelompok 1 tulis Badan Perpustakaan Sekolah SMPN 1 Tanjung Pinang, Jalan Tugu Pahlawan nomor 293. Ya. Kalau kami alamatnya tulis Jalan Tugu Pahlawan nomor 293. Oh, kelompok 2 hanya alamatnya aja. Oke, kelompok 2 hanya menjawab alamatnya saja. Oke, itu aja. Ya, Pak. Oke. Nah, ini boleh duduk semua akhir. Sekian hasil dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 juga dapat sekali. Kita lanjutkan kelompok 3 untuk presentasikan hasilnya. Ya, kelompok penjaga boleh mendengarkan. Kelompok 3 sampaikan hasilnya dengan suara yang kuat. Kita dengarkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Jangan ingin, akan. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, unsur atau struktur yang ada pada teks tersebut. 1. Tempat dan tanggal surat. 2. Alamat individu. 3. Salam pembuka. 4. Kalimat pembuka atau pendahuluan. 5. Isi. 6. Penutup surat. 7. Salam penutup. 8. Nama dan tanda tangan. Yang kedua,
analisis bagian-bagian unsur atau struktur teks tersebut. 1. Tempat dan tanggal surat. Jakarta, 11 November 2021. Alamat yang dituju pada bagian peminjaman pada permukaan sekolah SMP 1 Tanjung Pinang, Jalan Ibu Pahlawan nomor 263 Tanjung Pinang. 3. Salam membuka dengan hormat. 4. Kalimat pembuka. Terima kasih atas kartu pos yang menginformasikan kepada saya tentang habisnya atas waktu pengembangan buku yang saya pinjam. 5. Sisi. Saya benar-benar mohon maaf karena belum mengembalikan buku di bawah lindungan Ka'bah. Karangan Hamba. Setelah surat permintaan pengembalian yang pertama, saya takut saya tidak punya alasan yang kuat yang saya berikan kecuali bahwa saya lupa tentang itu. Mohon maaf, saya sedang tidak berada di Tanjung Pinang hingga Kamis mendatang. Namun saya akan mengembalikan 2 buku tersebut pada Jumat siang 1 Januari 2022. Ya. Kalimat penutup. Semoga hal ini dapat dimaklumi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Salam penutup, hormat saya 8 nama dan tanda tangan Haris Amrullah. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, dan kasih tanggapan soal lain? Jawabannya sama, Pak. Sama jawabannya. Oke. Beri tepuk tangan buat kita. Ya. Oke, ini surat ya. Apakah ini surat pribadi? Ya. Sama ya, tadi dengan ini kita bahas, ini adalah alamat surat. Ini alamat tujuan ya. Kalau alamat tujuan, pasti dia kasih tahu namanya siapa orangnya yang dituju dan alamatnya. Kalau alamatnya saja nggak tahu siapa yang dituju. Jadi bagian yang bicara. Oke, salam pembuka. Terima kasih. Ini adalah kalimat pembuka sampai sini. Isinya dia minta maaf karena dia terlambat mengembalikan buku. Dan kalimat penutup, semoga hal ini dapat dimaklumi. Terima kasih. Ini adalah nama yang membuat surat. Oke, ada pertanyaan? Ada ya, paham semua. Kira-kira udah paham nggak sah ini surat pribadi? Benar ya. Udah sesuai dengan strukturnya? Oke, terima kasih. Nah, baiklah, selanjutnya boleh dikumpulkan tugasnya, Pak Abil. Boleh dikumpulkan. Ini boleh kumpulkan semua. Terakhir, tugas kita adalah kerja formatif. Latihan formatif, latihan individu. Semuanya boleh buka buku latihannya. Apa mau menguji? Apakah kalian paham tak secara pribadi? Secara berkelompok tadi sudah paham semua. Secara pribadi kalian sudah paham. Bapak akan berikan soalan. Langsung jawab ya. Jika opsinya A jawab A, B jawab B, atau C jawab C. Dan di buku latihannya. Oke? Mulai nomor 1. Nampak? Langsung jawab aja. Hah?
1 menit dari sekarang. Baca dalam hati. Ini nomor kedua. Kalau jawab A aja kecil. Ya, B aja A. Bisa terlihat ya. Apa mata-mata udah keluar tapi bisa. Oh, bisa. Ternyata susah dan mudah dari tadi. Oke. Bapak nggak pernah main game, ya kan? Biar nampak, sering sholat, ambil wudhu, semua sehat. Yang tengah wudhu itu akan terasa sehat. Ya, mata jernih, hanya jernih. Oke, nomor 2. Nomor 2. Ini kenapa nih? Pasti tahu ya. Nomor nanti kalau matanya kurang lihat, nah pagi-pagi itu belum kena sinar matahari, kalian lihat daun yang berwarna hijau. Pandang terdekat terus lawan yang sebelum kena matahari katanya. Ini lagi kan? Nengokin aja. Kalau rumahnya banyak pohon-pohon, nengokin. Itu katanya sehat. Insya Allah sehat. Sering-sering berarti. Nomor 3. Tapi jangan main game lagi. Nah, nomor 4. Nomor 4, bahasa yang digunakan dalam pribadi adalah bahasa boleh ditukar sama kawan sebelah-sebelahnya saja. Oke. Nomor 1. Jawabannya adalah surat pribadi A3, tanggal surat, alamat surat, apa lagi? Isi surat dan nama dan tanggal hari yang pulang pribadi. Oke. Jawabannya A. Oke, benar. Soal nomor 2. Berikut ini adalah bagi-bagi surat yang hanya dapat dalam surat dinas. Yang hanya dalam surat dinas adalah surat. Nomor 3. Salam pembuka yang lazim digunakan pada surat dinas adalah dengan hormat. Salam ini surat pribadi, salam kenal, santai. Halo, santai. Dengan hormat.
dengan hormat. Nomor terakhir, nomor 4. Masa surat pribadi adalah bebas. Nomor 4. Benarnya kali 25. Kalau benarnya 4 kali 25 sama dengan benar kali 20. Untuk semua nanti dapat 100 ya. Ya, 4 kali 25. Oke, boleh kembalikan bukunya ke teman-temannya masing-masing. Bagaimana nak pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan sekali. Senang ya? Oke. Sangat menyenangkan sekali. Penutup pembelajaran, mungkin ada yang ingin memberi kesimpulan dari awal kita belajar tadi sampai sekarang, apa yang kalian dapat ya? Siapa yang mau memberi kesimpulan? Ini Cak. Supaya kawan-kawannya dengar suaranya agak kuat ya. Dari pembelajaran tadi saya mendapatkan kesimpulan pengertian surat. Iya. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak ke pihak lainnya. Dan saya juga mendapatkan kesimpulan unsur-unsur dari surat pribadi. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat, yang kedua alamat surat, yang ketiga salam pembuka, yang keempat pembuka, yang kelima isi, yang keenam penutup, yang ketujuh salam penutup, dan yang kedelapan nama dan tanda tangan. Dan saya juga mendapat kesimpulan unsur-unsur dari surat dinas. Yang pertama adalah kepala surat atau pok surat, yang kedua tempat dan tanggal surat, yang ketiga nomor lampiran dan perihal, yang keempat alamat surat, yang kelima salam pembuka, yang keenam pembuka, yang ketujuh isi, yang kedelapan penutup, yang kesembilan salam penutup, yang kesepuluh nama dan tanda tangan. Ya. Nah, boleh tepuk tangan untuk mungkin hanya sampai situ ya pembelajaran kita hari ini ya tentang struktur atau unsur surat pribadi. Ada alamat penulis dan tanggal penulis, ada alamat tujuan, ada salam pembuka, ada kalimat pembuka, ada isinya, ada salam penutup, ada kalimat penutup dan ada salam penutup, ada nama dan tanda. Oke, itu saja dari Bapak. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang surat dinas ya. Karena tadi lebih memfokuskan kepada surat pribadi. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.